Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sudah sampaikan kepada saudara supaya kita membaca Yesaya pasal yang ke-42 ayat 1 sampai 9. Walaupun di minggu yang lalu kita sudah membaca ayat ini, tapi saya ingin membagi kembali bagian ini dari sudut pandang yang lain. Nah, saya memberikan tema untuk minggu ini, menjadi hamba Tuhan. Kalau yang minggu yang lalu saya berikan tema hamba Tuhan. Kalau yang ini saya memberikan tema menjadi hamba Tuhan. Ya. Kemarin saya sudah katakan bahwa Yesaya pasal yang 42 ini itu adalah sebuah jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Israel yang ada di Babel waktu itu. Sebab di pasal yang ke-40 Tuhan mengatakan bahwa perhambaan mereka sudah selesai dan mereka mempersiapkan diri untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, mereka harus kembali ke tanah air mereka, yaitu Israel. Tetapi menjadi sebuah kesulitan, ya, yang minggu lalu saya berkata bahwa menjadi sebuah kesulitan bagi mereka. Harus memulai bagaimana? Harus memulai dari mana? Sebab mereka di sana sudah 70 tahun. Orang-orang yang datang dari Israel, ya, yang dewasa waktu itu datang dari Israel, tentu sekarang sudah tidak ada, bahkan kalau toh ada sudah sangat tua. Yang masih kecil-kecil waktu itu tentu mereka juga tidak mengerti tentang apa yang terjadi di Israel, dan mereka sudah lupa sebab mereka sudah 70 tahun di sana. Nah, umur yang 70 ke bawah tentu mereka sudah lahir di Babel. Nah, itu menjadi sebuah kesulitan bagi mereka untuk kembali ke Israel. Sebab zaman itu yang berkuasa adalah Persia. Nah, itu sebabnya saudara, di seluruh dunia Persia itu ditakuti. Lah, bagaimana caranya untuk mereka keluar dari masalah itu? Sebab Tuhan berkata, sudah selesai perhambaannya, mereka boleh pulang ke Israel. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah pasal 42 ini menjadi jawaban dari setiap masalah yang mereka hadapi. Nah, itu sebabnya dalam pasal 42 itu Tuhan berkata, itu hamba. Jadi yang akan melepaskan mereka adalah hamba Tuhan itu. Mereka pusing, mereka bingung memulainya bagaimana, tetapi Tuhan sudah memberikan sebuah solusi, yaitu hambaku. Nah, saudara, waktu itu saya berkata bahwa yang ada hamba Tuhan yang dimaksud oleh Tuhan waktu itu menjadi solusi bagi mereka adalah Raja Kores. Sebab memang Raja Kores lah yang memberikan pengumuman bagi mereka bahwa orang-orang Israel boleh pulang ke Israel untuk membangun rumah Tuhan yang ada di sana sesuai dengan perintah Tuhan terhadap Kores. Itu sebabnya Raja Kores lah yang menjadi hamba Tuhan waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berkata di minggu yang lalu, karena memang penguasa telah mengizinkan mereka, bahkan bukan cuma mengizinkan, bertanggung jawab dalam perjalanan mereka pulang ke Yerusalem. Bahkan bukan cuma itu, bahkan mereka dibiayai untuk membangun bait Allah, maka tidak ada masalah di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saya berkata minggu yang lalu, kalau Tuhan sudah buka jalan itu indah. Tidak ada kesulitan bagi Tuhan. Bagi manusia itu sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu yang lalu saya berkata bahwa sebenarnya ini berbicara tentang Yesus yang adalah Sang Juru Selamat. Nah, Yesus sudah hadir. Nah, masalah kita hari ini, di masalah-masalah kita hari ini,
Mungkin kita bingung untuk memulainya. Ekonomi macet, suasana seperti ini, corona yang sedang berkuasa hari ini. Bagaimana caranya keluar dari masalah kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu saya katakan bahwa Yesuslah jalan satu-satunya. Percayalah kepada Dia, pandanglah kepada Dia, mintalah kepada Dia, sebab Dialah yang akan sanggup memelihara kita dan memberkati kita, menolong kita dari setiap masalah kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kalau zaman orang Israel keluar dari Babel, hamba Tuhan itu adalah Kores. Untuk sekarang, bagi kita orang yang percaya, Yesuslah jalan keluar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi karena Kores dalam perjanjian lama itu disebutkan sebagai hamba Tuhan. Ini menjadi menarik buat saya. Itu sebabnya saya sampaikan dari sudut yang lain ini. Kores yang adalah orang Persia, yang kita tahu bahwa Kores ditugaskan adalah untuk tugas yang ini. Kemungkinan besar tidak selamanya Kores itu menjadi hamba Tuhan. Tapi jelas Tuhan berkata bahwa Kores adalah hambanya. Ya, bahwa Kores adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas itu. Artinya bahwa Kores adalah hamba Tuhan. Nah, zaman sekarang kita berbicara terutama hamba-hamba Tuhan, ya, pelayan-pelayan Tuhan. Kita menyebut mereka adalah hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu berlaku. Kata hamba Tuhan itulah yang membuat saya tertarik dengan bagian ini. Nah, kalau disebut Kores itu adalah hamba Tuhan, orang-orang yang melayani sekarang juga disebut hamba-hamba Tuhan. Bahkan mungkin juga Israel itu secara khusus juga Tuhan pernah sebutkan bahwa mereka adalah hambanya, anaknya, milik kepunyaannya. Karena itu hambanya itu juga Israel itu menjadi hambanya. Maka kata hamba di situ menjadi sangat penting bagi saya. Itu sebabnya saya memberikan tema pada pagi hari ini, menjadi hamba Tuhan. Sebab saya rindu saya menjadi hamba Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Sebab saya rindu kita semua yang melayani Tuhan, bahkan kita semua anak Tuhan, pingin saya, saudara-saudara juga menjadi hamba Tuhan yang baik dan benar. Karena hamba Tuhan itu ternyata sampai sekarang masih berlaku. Karena itu saudara, dalam tema ini menjadi hamba Tuhan, karena saya rindu kita semua menjadi hamba Tuhan yang baik di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saya memberikan tema menjadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ini, maka disebut di situ orang pilihan. Jadi hamba Tuhan itu adalah orang pilihan, bukan orang sembarangan. Mungkin kita berkata bahwa kita memang dipilih dari dunia. Ya, betul, kita dipilih dari dalam dunia untuk diselamatkan. Tapi bukan menjadi hamba Tuhan, menjadi orang yang diselamatkan. Walaupun memang seharusnya, seyogianya kita semua menjadi hamba Tuhan, tapi faktanya sebenarnya tidak semua menjadi hamba Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namanya hamba Tuhan itu, doulos itu adalah milik kepunyaan Tuhan, dan orang itu tidak punya hak untuk dirinya. Maka dengan istilah sekarang saya ingin berkata adalah hamba Tuhan itu adalah orang yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, bukan untuk dia pakai, bukan untuk gereja pakai, bukan untuk orang pakai. Yang hari ini banyak kali orang menjadi hamba Tuhan tapi gereja yang pakai.
bukan Tuhan yang pakai. Banyak kali hari ini menjadi hamba Tuhan, dia yang memakai, bukan Tuhan yang memakai. Ya, bahkan saya pernah berbicara dengan teman saya, ya ngobrol-ngobrol duniawi sebenarnya. Tapi bahkan dia bisa berkata, sekalipun Tuhan yang menyuruh saya akan menolak. Nah, ini membuktikan sebenarnya saudara, ada banyak orang-orang yang tidak melakukan tugasnya dari Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi penting tema ini untuk kita pelajari hari ini. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba Tuhan itu bukan orang sembarangan. Dia adalah orang pilihan. Baik secara fisik, ya, dia adalah pilihan. Baik secara talenta, dia adalah pilihan. Baik secara apapun, dia adalah bukan orang sembarangan. Sebab orang itu adalah orang pilihan. Ya. Tuhan berkata, orang pilihan. Jadi Tuhan memilih dia. Bukan karena ini berbicara bukan seperti 1 Petrus. Ya, di mana kita menjadi bangsa yang terpilih. Ya, bangsa yang terpilih, ya kita menjadi dipilih. Tetapi ini adalah khusus, panggilan khusus, di mana kita menanggung dan melakukan tugas. Ya, melakukan tugas yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, hamba Tuhan itu adalah Allah, orang yang memiliki Roh Kudus, Roh Allah. Ya. Tuhan berkata, Rohku, ya, aku telah menaruhkan Rohku kepadanya. Jadi hamba Tuhan itu adalah orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Ya. Ini penting. Ya. Ada banyak hari-hari ini yang tidak lagi mementingkan untuk dipenuhi dengan Roh. Banyak orang percaya hari ini cukup sampai kepada percaya. Apalagi dengan istilah-istilah yang sekarang hyper grace lah. Dan ada yang berbicara bahwa Roh Kudus hanya dicurahkan 1 kali di Yerusalem. Ya. Jadi kalau hanya 1 kali yang menerima Roh Kudus itu adalah orang-orang yang di Yerusalem. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berbicara sekarang kalau ada gereja yang mengatakan mencari kepenuhan Roh Kudus. Mereka berkata, dicari di mana? Di bawah bangku. Itu menunjukkan sebenarnya bahwa hati mereka tidak kepingin dipenuhi Roh Kudus. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, sebenarnya yang sesungguhnya Alkitab berkata bahwa orang-orang yang percaya itu, hamba Tuhan pada khususnya, dia harus penuh dengan Roh. Makanya 1 Petrus berkata, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh. Nah, ketika meterai diberikan kepada kita dan Roh itu adalah hidup, maka Roh itu bisa berbicara, maka ada bahasa Roh. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berkata, hamba Tuhan itu penuh dengan Roh. Sebab memang saya yakin kalau tidak ada Roh Kudus, saudara akan sulit untuk memahami firman Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus, memang sulit untuk memahami cara kerjanya Tuhan. Sebab hanya Roh itu yang mengerti. Ya, Roh itulah yang bisa mengerti hatinya Tuhan. Dan karena Roh Tuhan ada dalam hati kita dan berbicara kepada kita, maka bisa kita mengerti kehendak Tuhan. Itu sebabnya ayat ini berkata, ciri-ciri hamba Tuhan itu yang pertama adalah orang pilihan. Ya, bukan karena tidak ada pekerjaan, bukan karena tidak ada yang bisa dikerjakan yang lain. Ada banyak orang menjadi hamba Tuhan pelarian, bukan panggilan. Tetapi bukan juga menyerahkan diri karena dia merasa harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi karena pelarian. Itu sebabnya kursinya orang seringkali diambil. Ya, kedudukannya orang sering direbut. Kenapa? Karena memang dia bukan orang pilihan. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, orang pilihan itu adalah hamba Tuhan.
hamba Tuhan itu adalah orang pilihan Tuhan. Yang kedua, orang yang pilihan Tuhan itu, hamba Tuhan itu selalu punya ciri, dia penuh dengan roh, mengerti kehendak Tuhan, dan dia mengerti apa yang harus dilakukan untuk kehidupannya. Tidak hanya berbicara dan berkata, roh Tuhan berbicara kepada saya, tapi itu adalah ilusi belaka. Karena kadang-kadang kita bisa melihat berkata, oh roh Tuhan berbicara kepada saya, tetapi hasilnya tidak ada. Bagaimana Tuhan berbicara kepada dia sementara rumah tangga rusak? Ya, saya ingin katakan kepada saudara, tapi hamba Tuhan, saya jamin dia penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, yang ketiga saudara, hamba Tuhan itu adalah Allah berkenan. Ya, Tuhan berkata, hambaku kepadanya aku berkenan. Jadi hamba Tuhan itu menjadi hamba Tuhan adalah orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Salah satu contoh yang paling baik itu adalah Daud. Daud adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan berkenan kepada dia. Karena memang Daud juga mencari keinginan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hamba Tuhan itu, pilihan Tuhan itu selalu berbicara, Tuhan berkenan kepada dia. Kita melihat Abraham yang dipilih oleh Tuhan. Kita melihat Daud yang dipilih oleh Tuhan. Kita bisa melihat semua orang pilihan Tuhan itu adalah Tuhan berkenan. Musa adalah orang yang pilihan Tuhan. Tuhan juga berkenan kepada dia. Jadi orang hamba Tuhan itu pasti berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau ada hamba Tuhan yang tidak melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, nah ini tanda kutip. Ya, bagaimana saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia berkata bahwa dia adalah hamba Tuhan, sementara dia mengambil kursinya orang. Ya. Bagaimana dia bisa berkata dia hamba Tuhan, sementara saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia hanyalah sebagai pelarian. Nah, karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hamba Tuhan adalah orang yang selalu diperkenankan oleh Tuhan. Walaupun kadang-kadang menunjukkan bahwa kita adalah manusia, seringkali kita jatuh. Tetapi tidak selalu jatuh. Tidak menjadi ketika dia berkata jatuh dan dia berkata, ya namanya juga manusia, hamba Tuhan juga manusia. Ini bahasa yang selalu dipakai untuk membenarkan diri sendiri. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hamba Tuhan adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, hamba Tuhan itu adalah Allah memegangnya. Ya. Tangan Tuhan selalu menuntun dia. Bukan karena hanya menolong dalam ekonomi, bukan hanya menolong di dalam ketika dia sakit, bukan. Tetapi yang namanya tangan Tuhan memegang dia adalah menuntun kepada yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi bukan ketika tangannya ketika hamba Tuhan itu dipegang tangannya, kalau dia sakit disembuhkan, kalau dia kekurangan duit diberikan duit, kalau dia kekurangan sesuatu diberikan oleh Tuhan. Bukan cuma itu. Tetapi yang namanya tangannya dipegang, berarti tangan itu dituntun kepada cara kerjanya Tuhan. Di mana Tuhan inginkan lakukan, disitulah dia harus lakukan. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan di dalam Alkitab, kemanakah aku harus lari dari hadapan Tuhan? Ke gunung aku lari, di situ ada Tuhan. Dimanapun ada Tuhan. Itu sebabnya ini menceritakan bahwa hamba Tuhan karena dipegang oleh Tuhan, dia tidak bisa lari dari rencana Tuhan. Ya, sekali lagi, hamba Tuhan itu selalu dipegang oleh Tuhan dan dibawa kepada rencana yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, ketika engkau gagal, tidak perlu engkau menjadi orang yang lemah. Jangan-jangan Tuhan memang sedang memegang tangan kita untuk tidak kita bisa masuk di sini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah pelajaran penting dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saudara, cirinya hamba Tuhan itu,
Yang pertama, dia adalah orang pilihan. Yang kedua, dia penuh dengan roh. Yang ketiga, Tuhan pasti berkenan karena dia memang pekerjaannya menyenangkan hati Tuhan. Dan yang keempat, dia adalah orang yang dipegang oleh tangan Tuhan. Itu sebabnya dia selalu berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah hamba Tuhan. Nah, tugas hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan, maka tugasnya ada. Tugasnya adalah menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya. Menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah sebuah peraturan-peraturan surgawi. Ya. Bukan menghukum, bukan menentukan hukuman. Tetapi ketika ayat ini berbicara hamba Tuhan, itu adalah hamba Tuhan yang menyatakan hukum adalah memberikan peraturan-peraturan surgawi. Sebagai orang percaya, maka ada peraturan-peraturan surgawi yang diberikan kepada kita, yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Artinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba Tuhan itu tugasnya adalah menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan tugas hamba Tuhan untuk memberkati jemaat supaya diberkati. Ya, memang anak Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi bukan itu tugasnya hamba Tuhan. Tugasnya hamba Tuhan itu adalah menjelaskan peraturan-peraturan sebagai anak Tuhan. Ya, itu sebabnya ada PA baptisan. Kalau orang sudah dibaptis, maka ada peraturan-peraturan yang harus dia kerjakan. Sebagai orang yang sudah dibaptis, artinya mati manusia lamanya dan hidup manusia barunya. Ya. Kalau orang itu sudah membawa seorang perempuan kepada Tuhan untuk menjadi suami istri, maka ada sebuah peraturan di sana. Aturan-aturan itu makanya ada PA pranikah, supaya ketika orang-orang yang sudah menikah itu ada aturan-aturan main di sana, yaitu aturan-aturan surgawi. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugasnya hamba Tuhan adalah menyampaikan peraturan-peraturan yang Tuhan sudah tentukan untuk membuat kita seperti yang dikehendakinya dan masuk di dalam rencananya. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugasnya hamba Tuhan adalah menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Cara kerjanya hamba Tuhan, ya, tidak perlu berteriak-teriak. Artinya tidak cari nama, yang penting bekerja. Ya, Bapak Presiden kita Joko Widodo berkata, yang penting itu kerja, tidak banyak bicara. Ya, hamba Tuhan salah satunya yang dipraktekkan oleh Tuhan, bahwa ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia melarang orang untuk memberitahukannya kepada orang lain. Itu menunjukkan bahwa dia tidak kepingin namanya wow. Saya sudah katakan ini di minggu yang lalu. Tetapi hari ini ada banyak hamba Tuhan yang dirinya ingin wow. Kalau tidak diakui oleh orang lain, dia berkata, aduh, berat sekali. Ya. Ada banyak orang sekarang kalau hamba Tuhan tidak diundang ke sana dan tidak diundang ke sana, merasa merendah diri dan dia merasa bahwa dia tidak hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda mau diundang ke sana, wow, atau Anda hanya ada di tempat. Kalau saudara adalah orang yang bekerja untuk Tuhan, maka itulah cara yang dikerjakan oleh Tuhan untuk. Iya, cara kerjanya Tuhan dimuliakan, bukan hidupnya yang dimuliakan. Tuhan yang terkenal, bukan kita yang terkenal. Itulah hamba Tuhan. Cara kerjanya adalah bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itu yang disampaikan di situ.
hamba Tuhan itu akan melakukan ini. Seringkali saudara yang dikasih oleh Tuhan, hamba Tuhan itu hanya memoles orang yang sudah kuat. Ya, kalau jemaatnya kuat secara ekonomi, kuat secara rohani, justru itu yang sering dipoles. Tetapi yang sudah hampir-hampir mati, orang-orang yang hampir-hampir tenggelam, bagaimana dia berdoa buat di sana, hampir tidak dilakukan sebagai tugas dan tanggung jawab. Nah, tetapi hamba Tuhan, yang namanya hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang berdoa buat orang-orang yang lemah, untuk melakukan tugasnya sampai orang itu bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tapi dia akan berusaha untuk menyalakannya kembali, bukan untuk meninggalkannya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara kerjanya hamba Tuhan, dia pasti melakukan hal yang seperti ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak akan ada yang lemah. Dia tidak akan menjadi lemah, sebab dia tahu dia bukan bekerja untuk dirinya sendiri. Sekalipun dia tidak menjadi orang yang tidak terkenal, dia tidak akan menjadi lemah, sebab dia mengerti dia tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Tetapi jangan juga menjadi orang ini menjadi penghiburan, sebab padahal dia hanya malas. Tetapi yang saya ingin katakan, dia sudah bekerja, dia sudah rajin bekerja, tapi toh hasilnya seperti ini. Tidak ada menjadi masalah, sebab kita sudah melakukan tugas kita. Yang melakukan tugasnya Tuhan, biarlah Tuhan yang melakukan tugasnya. Itu sebabnya kita tidak boleh lemah. Kalau hari ini engkau menjadi hamba Tuhan yang kecil, kalau hari ini ada banyak hamba Tuhan yang tidak suka dengan engkau, kalau hari ini ada banyak hamba Tuhan yang tidak senang dengan engkau, tetapi kalau Tuhan senang, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugasnya hamba Tuhan itu tidak boleh menjadi lemah. Cara kerjanya tidak akan menjadi lemah sampai Tuhan datang, maka dia didapati menjadi hamba yang setia dan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan panggilan itu adalah untuk menjadi perjanjian bagi umat manusia. Jadi panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, ketika Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, khususnya di GPPS Tengger, maka saya menjadi perjanjian ya, bagi umat Tuhan di GPPS Tengger ini. Ketika Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan di sini, maka saya menjadi tempat perjanjian. Kalau saudara mau setia kepada Tuhan, mendengarkan apa yang saya katakan, maka saudara menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini ketika saya juga ditentukan oleh Tuhan menjadi ketua Pengumuman Lumban Raja, maka kalau saudara-saudara Pengumuman Lumban Raja yang ada di bawah saya mendengarkan suara saya, maka saudara sedang punya perjanjian dengan Tuhan. Itu sebabnya tugas sebagai hamba Tuhan itu adalah tanggung jawab. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuannya Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan adalah untuk menjadi perjanjian. Ini perlu saya ingat. Itu perlu saya ingat. Itu harus perlu diingat oleh semua hamba Tuhan. Kalau saudara adalah hamba Tuhan yang melayani di dalam pelayanan, maka saudara adalah menjadi tempat perjanjian, untuk menjadi perjanjian antara umat Tuhan dengan Tuhan. Tujuan panggilan itu adalah untuk menjadi terang. Nah, saudara menjadi contoh. Paulus berkata, ikutlah aku. Ya, jangan ada hamba Tuhan yang berkata, oh saudara-saudara jangan lihat siapa yang berbicara, lalu dia mau melihat apa saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Semua jemaat harus mengerti terbuka siapa kita. Itu sebabnya tidak perlu munafik. Semua jemaat itu harus mengerti siapa kita, bagaimana cara kerja kita. Baru dia bisa mengerti, mengikuti teladan. 1, 2, 3.
Jadi tujuan panggilan kita adalah untuk menjadi terang. Terang untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi panggilan saya menjadi hamba Tuhan adalah untuk terang di GPPS Tengger. Panggilan Tuhan untuk saya di Punguan Lumban Raja sebagai orang Batak Marga Lumban Raja menjadi terang di tengah-tengah Punguan Lumban Raja. Panggilan saya menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah keluarga adalah menjadi terang bagi seluruh keluarga. Nah, untuk membuka, panggilan saya adalah untuk membuka mata yang buta, yang tidak memahami, yang tidak mengerti. Itu sebabnya hamba Tuhan harus rela konsultasi. Dari sudut manapun hamba Tuhan itu sebagai gembala, anak-anak mau bertanya apapun, jemaat mau bertanya, harus menyediakan diri. Sebab mereka harus membuka mata jemaat terhadap Tuhan, terhadap kehendak Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan Tuhan memanggil kita, kita harus pahami sebagai hamba Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita mau jadi hamba Tuhan, ngertilah kenapa Tuhan panggil engkau menjadi hamba Tuhan. Yang keempat, untuk mengeluarkan orang yang ada di dalam penjara. Nah, ini tugasnya hamba Tuhan ini. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan orang-orang yang di dalam penjara, yang dikungkung. Ya, saya pernah berkhotbah dari kitab Lukas. Saya berkata bahwa iblis itu akan mempertahankan miliknya. Tetapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang diberikan kuasa oleh Tuhan, yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan, kita harus menolong mereka keluar dari masalah ini. Nah, itu tugasnya hamba Tuhan. Tujuan panggilan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasinya apa? Ya, walaupun itu kita sudah pahami, tapi saya ingin katakan kepada saudara, saya katakan tadi, kenapa? Karena Kores itu disebut hamba, kita juga disebut hamba, maka kita perlu menjadi hamba. Nah, aplikasinya, bagaimana cara kerja kita? Yesus adalah orang yang sempurna sebagai hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Sebab Yesaya 42 ini adalah nubuatan untuk Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesuslah yang mampu menggenapi nubuatan ini. Dia adalah satu-satunya yang mampu bekerja seperti firman Tuhan ini. Saya tidak bisa mampu, Kores tidak mampu, dalam perjanjian lama tidak mampu. Jadi yang sanggup melakukannya adalah Yesus. Nah, orang hamba Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama, sebagai hamba Tuhan mereka yang ada di dalam perjanjian lama, maka mereka itu adalah orang-orang yang memberikan gambaran, memberikan gambaran tentang panggilannya Tuhan sebagai hamba Tuhan. Jadi dia menjadi gambaran apa yang harus dilakukan oleh Kristus sebagai orang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama, contoh Abraham itu Tuhan panggil dan berkata kepada Abraham, pergilah keluar dari sana saudaramu, aku akan membuat engkau menjadi berkat. Ya, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Nah, ini adalah sebuah panggilan untuk menjadi terang, sehingga orang-orang akan memberkati dia karena dia melihat orang-orang di sekitarnya melihat Tuhan ada di dalam hidupnya. Tetapi kalau dia sudah menjadi berkat tetapi toh ada orang yang mengutuk, itu sebabnya Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk dia, sebab memang dia layak untuk dikutuk. Sebab orang itu mengutuki orang yang benar. Karena itu saudara, alasan ayat itu jelas. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Memanglah pantas diberkati karena dia memang melakukan yang benar.
Tetapi Tuhan berkata, Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk dia, sebab dia melakukan yang benar, tapi orang mengutuk dia. Karena itu saudara, orang yang mengutuk itu layak untuk dikutuk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi PL, hamba Tuhan PL, adalah memberikan gambaran kepada yang sempurna. Walaupun dia tidak bisa melakukan dengan sempurna, tapi panggilannya adalah untuk melakukan itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Nah, bagi yang dalam perjanjian baru, orang-orang percaya dalam perjanjian baru yang disebut dirinya adalah hamba Tuhan, maka dia harus memberi pemberitaan firman Tuhan seperti yang sudah diberitakan oleh Yesus. Ya. Itu sebabnya tidak ada hamba Tuhan yang boleh menyampaikan firman Tuhan di luar Alkitab. Sebab memang hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian baru adalah orang-orang yang memberitakan apa yang sudah diberitakan oleh Yesus. Orang-orang hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian baru hanya menjelaskan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah hamba Tuhan. Jemaat GPPS Tengger, jadilah hamba Tuhan. Apa itu? Orang pilihan. Apa itu? Penuh dengan Tuhan. Apa itu? Dipegang oleh Tuhan. Apa itu? Berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Menjadi terang untuk menyampaikan apa yang pernah Yesus katakan kepada dunia. Apa yang Yesus kerjakan untuk dunia, kita juga harus melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mau berdoa buat kita. Bapa di surga, hari ini kami belajar bahwa kami harus menjadi hamba Tuhan. Tetapi kami ingin menjadi hamba Tuhan yang benar. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Berilah kami kesempatan untuk menjadi terang. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Pilih kami menjadi hamba Tuhan secara khusus, supaya kami menjadi hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni setiap kelemahan kami, kekurangan kami. Cabut setiap kelemahan kami, supaya kami menjadi hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa buat Punggungan Lumban Raja. Tuhan juga jadikan mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Memberkati lingkungan kami Jawa Timur. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa khusus buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka suami istri. Saling mengasihi, saling menghormati. Memberkati anak-anak mereka takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hormat terhadap orang tua. Memberkati usaha pekerjaan tangan mereka. Di tengah-tengah wabah corona yang terjadi ini, kami mohon bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Membukakan pintu-pintu berkat bagi mereka. Karena itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini. Tuhan tolong supaya mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa kami ini. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Kristus Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dengan iman dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, meneguhkan iman kita. Pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada orang lain, supaya semua juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.